semua, perkenalkan nama aku Karina Apila Citra Dewi dari Universitas Saki dengan CP 217 yang kali ini berkesempatan untuk menerangkan tentang kriteria bisnis dan GAP analis. Langsung saja saya mulai. Kali ini saya akan membahas GAP dari Mayora, dari perusahaan Mayora. Nah, Mayora Group sendiri adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Didirikan pada tahun 1977, perusahaan ini dikenal dengan produk-produk berkualitas tinggi yang mencakup berbagai kategori, seperti makanan ringan, biskuit, kopi, minuman kemasan, dan produk olahan lainnya. Mayora juga memiliki jaringan distribusi yang luas, baik di pasar domestik maupun internasional, memungkinkan produk mereka dijangkau oleh konsumen di berbagai wilayah. Dengan fokus pada inovasi, kualitas, dan berkelanjutan, Mayora terus berupaya untuk memperkuat posisi di pasar global dan menjadi pemimpin dalam industri makanan dan minuman di Indonesia. Nah, analisis kinerja di Mayora. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang inovasi. Mayora telah meluncurkan berbagai produk baru, fokusnya masih pada produk konvensional dan kurang responsif terhadap tren kesehatan dan berkelanjutan yang akan makin meningkat di kalangan konsumen. Target idealnya adalah menjadi pelopor dalam menciptakan produk yang ramah lingkungan dan sehat, sehingga terdapat kebutuhan untuk meningkatkan riset dan pengembangan. Selanjutnya, distribusi. Meskipun jaringan distribusi Mayora sudah luas, masih ada tantangan dalam memastikan konsistensi dan efisiensi pengiriman produk, terutama di pasar internasional yang kompleks. Target idealnya adalah memiliki sistem distribusi yang cepat dan merata, mencerminkan perlunya optimasi rantai pasok dan kerjasama yang lebih baik dengan distributor lokal. Selanjutnya, teknologi. Mayora masih dalam tahap pengembangan dalam pemanfaatan teknologi digital dan otomatisasi. Target idealnya adalah menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional dan interaksi dengan konsumen, menunjukkan perlunya investasi dalam teknologi baru serta pelatihan bagi staf. Dan selanjutnya adalah keberlanjutan. Mayora telah mengambil beberapa langkah menuju keberlanjutan. Inisiatif tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh operasi. Target idealnya adalah menjadi pemimpin dalam praktik bisnis berkelanjutan dengan fokus pada penggunaan sumber daya yang efisien. Lalu, metode GAP analisis perusahaan Mayora dengan kerangka kerja 7S McKinsey. Metode GAP analisis perusahaan Mayora dengan kerangka kerja untuk menganalisis kesenjangan atau GAP di perusahaan Mayora, kita menggunakan kerangka kerja 7S McKinsey. Kerangka ini mengidentifikasi 7 elemen kunci dalam organisasi yang saling terkait, yaitu strategi, struktur, sistem, share values, style, staff, dan skill. Metode ini membantu melatih bagaimana Mayora dapat menyesuaikan setiap elemen agar selaras dengan tujuan strategis dan operasionalnya. Berikut adalah buah harapan GAP analis dengan pendekatan 7S McKinsey di Mayora. Yang pertama adalah strategi. GAP dari strategi di Mayora ada kesenjangan dalam fokus pada keberlanjutan dan adopsi teknologi digital. Rekomendasinya adalah Mayora harus memperkuat fokus pada strategi berkelanjutan dengan mengembangkan produk ramah lingkungan dan mempercepat transformasi digital di seluruh rantai pasok dan pemasaran. Kedua, struktur. GAP kurangnya fleksibilitas dalam integrasi digital dan inisiatif keberlanjutan di setiap lini bisnis. Rekomendasinya, restrukturasi sebagai unit agar lebih berfokus pada transformasi digital dan berkelanjutan dengan tim lintas fungsional yang lebih kolaboratif. Selanjutnya, sistem. GAP-nya keterbatasan dalam adopsi teknologi canggih untuk operasional yang lebih efisien dan berkelanjutan. Rekomendasinya meningkatkan investasi dalam teknologi otomatisasi dan platform digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, share value. GAP kurangnya integrasi nilai keberlanjutan ke dalam budaya perusahaan secara menyeluruh. Rekomendasinya mengintegrasikan keberlanjutan sebagai nilai inti perusahaan dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab lingkungan di seluruh tingkat organisasi. Yang kelima, style gaya pemimpinan. GAP-nya adalah kurangnya kepemimpinan yang mendorong transformasi digital dan keberlanjutan sebagai prioritas utama.
Rekomendasinya, kepemimpinan perlu lebih proaktif dalam mendorong inovasi di bidang keberlanjutan dan digitalisasi dengan memberikan visi yang lebih jelas untuk masa depan perusahaan. Selanjutnya adalah staff. GAP kesenjangan dalam keterampilan digital dan pengetahuan terkait praktik keberlanjutan. Rekomendasinya menyediakan program pelatihan yang intensif untuk meningkatkan keterampilan dalam teknologi digital dan keberlanjutan, serta merekrut ahli yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah skill. GAP-nya keterampilan dalam transformasi digital dan keberlanjutan masih kurang merata di seluruh tim. Rekomendasinya melakukan pengembangan keterampilan melalui pelatihan yang berfokus pada teknologi digital dan praktis bisnis berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing jangka panjang. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan metode GAP analysis berdasarkan kerangka kerja 7S McKinsey, Mayora dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam elemen-elemen strategis perusahaan seperti digitalisasi, keberlanjutan, dan keterampilan staf. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan fokus pada keberlanjutan sebagai nilai inti, peningkatan investasi dalam teknologi digital, serta terstrukturisasi yang lebih mendukung inovasi lintas departemen. Melalui perbaikan di setiap elemen 7Ls, Mayora dapat memperkuat daya saing dan di pasar global dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.